Halo guys, kembali lagi di channel Daniel School Teknik dengan saya Leo Permasto. Kali ini kita kolaps nih dengan Master Bang Aris. Nah ini ya, Aris nih, orang yang punya tanah tinggi. Kita mau ke Bintaro, ada subscriber, viewer dari Daniel School Teknik yang ingin menggunakan jasa kami, yaitu temanya bongkar pasang atau relokasi unit ya. Oke, saksikan terus ya video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Daniel School Teknik. Tuh. Udah turun. Bisa. Masih istilah video, Bang. Oke guys, nih kita baru nyampe ya di rumah Pak Ki Agus Iman. Ya, ini rumahnya beliau di Desa Lumina B18, sekitaran Bintaro ya. Rumahnya. Oke, kita mau Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Pagi. Oke guys, nah ini kita udah naik ke atas roof dari rumahnya. Jadi dua lantai, kita harus naik lagi nih untuk ngecek outdoornya. Outdoornya ada di atas. Nih Bang Aris sudah naik ya. Jadi kita harus naik nih ke rumah samping, salah satu samping rumahnya dia. Kita naikin terus tangga teleskopnya, kita naikin lagi ke atas buat akses ke atas. Agak ribet juga sih guys ya. Nah kita udah naik ya, dari tadi tangganya di sana yang kita udah naik. Nah posisinya kita harus naik lagi ke genteng lagi guys. Jadi ada di sana tuh outdoornya. Aksesnya lumayan ya. Oke, Bang Aris sampai sedikit kewalahan juga nih. Aksesnya kita buat naik yang rumit. Kita mau lewat mana ini? Oke guys nih ya, saya udah naik nih ke atas dari ujung roof gentengnya ya. Oh, jadi kita harus ke sana guys. Tuh outdoornya, di situ ada 4 outdoor. Nah salah satu itu nanti kita akan turunin ya. Kita mau cek dulu nih kondisinya, tekanan refrigerannya, kemudian ampernya, suhunya berapa ya. Tuh Bang Aris lagi mikir-mikir juga untuk naik nih. Oke. Jadi panas banget, aslinya panas banget guys. Oke, doain ya supaya lancar kerjaan hari ini. Oke guys,
kita udah di lokasi nih, di mana tempat unit outdoor diletakkan ya. Jadi di atas roof pada rumah ini ya. Tuh, jadi kita tadi aksesnya udah lihat ya di video tuh, harus melewati beberapa akses. Nah, ini udah tempatnya. Ini kita cek ya. Nah, kita pasang tang ampere. Di sini tertera, kelihatan ya di kamera, 5,2 ya, 5,2. Kemudian di manifold ya, digital, di sini kita lihat di sensor temp ya, di pipa saksanya itu terbaca di 11 derajat. Kemudian refrigerannya adalah 5 derajat, dan tekanan refrigerannya di 124 ya, R32. Nah, kita coba lihat hasil superheatnya ya, dengan kita menekan tombol mode. Kelihatan nggak Bang di kamera? Oke. Kelihatan ya. Nah, di sini terbaca superheatnya adalah 5,7. Artinya AC ini keadaan normal. Oke ya, sangat normal sekali ya, bagus. Nih guys ya, kita udah turunin, kita angkat ya dari atas. Tadi kita naik ke atas paling ujung karpusan ya. Terusnya outdoor ini baru kita nyampe sini nih. Setelah dari sini kita nanti akan turunin dulu ke bawah, baru ke bawah lagi. Jadi banyak tahapan ya. Luar biasa ini. 1,5 PK Daikin inverter R32 bersama Kang Aris. Oke guys, nah kita sudah disediakan makan nih sama yang punya rumah. Kita mau makan dulu. Gimana Pak Aris? Makan dulu, makan. Makan dulu. Jadi kita belum berhasil nurunin, ini masih di atas. Tadi mau ambil ancang-ancangnya, terus kebetulan juga ajan. Kita istirahat dulu, ya. Mau makan dulu. Mudah-mudahan habis ini dapat wangsit. Oh iya, caranya gini, berhasil turunin. Gitu ya guys ya. Doain ya, biar berhasil kita proses bongkar pasang AC di Bintaro kali ini. Oke. Pakai ayam goreng. Anda pegang. Asal Anda berani pegang. Kalau saya nggak bisa loh, tangan saya nggak bakal kuat. Pegang dulu ya. Ayo. Pegang, yuk. Pegang. Iya. Sip, ayo. Ayo. Tahan Bang, tarik Bang. Tahan, tarik. Udah, ayo. Turun pelan-pelan, turun. Ayo. Op, tahan. Tarik dulu. Op. Yuk. Turun. Ayo. Op. Iya. Itu posisinya. Yuk. Ayo. Op, tahan. Iya. Turun pelan dikit. Op, tahan. Tarik bang, dikit bang. Op. Tarik. Tahan. Turun, ulur. Iya. Ulur. Oke. Ulur. Oke. Ulur. Ikut dikit. Oke. Nah, Ulur. ayo. Ulur. Oke. Lepas. Pegang. Lu lihat guys, gimana susahnya nurunin outdoor 1,5 PK Daikin inverter. Ini belum turun sampai bawah. Bang abang. Ayo. Ini.
Lu lihat guys, 1,5 PK. Gila. Dan alhamdulillahnya sudah turun, berhasil turun. Oke nih guys, jadi AC yang green nih outdoornya kita akan turun lepas. Dan ini yang tadi Daikin kita copot, kita akan pasang di existing grey. Oke, kita akan pump down dulu grey-nya, kita masukin refrigerant ke dalam outdoor sistemnya, kemudian kita turunin. Ya, ini guys ya, jadi Bang Aris lagi lepasin unit Bri ya. Jadi rencananya tuh di sana kan AC Daikin, kita akan pindah posisinya di sini. Gitu aja sih tema hari ini ya guys ya. Cuma butuh perjuangan juga. Ya, jadi di sini tadi untuk outdoornya bisa terlihat ya, terpasang outdoor Daikinnya di situ ya.
paku ya, pakai paku. Ya, kita nanti akan congkel ya. Ini jadinya kalau misalkan kita pemasangan bracket indoor menggunakan paku ya. Jadi kalau kita mau relokasi, pindah lokasi, pindah posisi, itu ya bracketnya akan seperti ini, merusak. Ya pastinya nanti kita akan urusin dulu ya. Pipanya kurang, kita geser sana sini nggak bisa, akhirnya kita mau sambung, kita ngalas ya, cuman kita menggunakan double knuckle, tambahin pipa lagi. Oke, kayak gitu. Kita mau sambung, kencengin dulu posisi di atas. Kencengin sini ya. Oke, Yang bawah udah 38. Udah, ini 38 ya, jadi sambung. Posisi ini tadi udah kita fairing lagi, kita rubah jalurnya. Ini ada penambahan double knuckle ya. Ini yang pipa Saxon yang gede, yang kecil pipa di start ya. Oke, kita mau sambung, pasang ya. Oke guys, jadi hampir 90% ya proses. Ini kita mau lakukan proses vakum. Ini kita menggunakan vakum pump 1/4 PK ya, brand dari Value. Ini baru kita vakum selang ya di 800 mikron. Oke, kita mau coba buka dulu dari selang manifoldnya, dari keran manifoldnya ya.
Nah, ini udah mode vakum. Kita buka. Oke. Ya. Ya, udah bunyinya beda ya. Ini kita posisinya di Micron NHG aja ya. NHG. Oke. Ya udah. Ini lagi vakum selang lagi. Vakum dari selang ke charging valve. Kita lihat angkanya dia dapat 1000 nggak? Oke, ada kemungkinan kebocoran ya. Jadi mungkin selangnya kurang kencang atau apa. Oke. Nih hasilnya kayak gini nih. Kalau misalkan ada kebocoran di selang atau apa ya, mungkin baru ke selang nih, belum ke beban. Oke. Atau udah ke beban ini ya. Nah, kita pastiin dulu charging valve-nya udah nutup belum. Oh udah ya. Oke. Deh, kita buka dulu. Mau ya? Mau. Oke, sip, dia mau ya. Di bawah 1000, di 1000. Kita lihat. Charging valve tadi kita buka dulu ke kenalin ya. Jadi posisi belum ke beban nih. Masih dari selang, dari mesin vakum ke digital vacuum gauge, kemudian ke digital manifold, dari digital manifold baru ke selang, belum ke beban. Karena di charging valve-nya baru belum kita buka. Masih ke posisi menutup. Dia mau ya. Udah mau mendekati di bawah 1000. Berarti kondisi selang-selang manifoldnya terpasang dengan benar ya. Oke, tinggal kita. Nah, maukah? Nah, dia udah mau 1000 ya. Mau 1000. Nah, oke. Sip, di bawah 1000 dia udah mau ya. Di bawah 1000 berarti kita buka ke beban ya, tinggal ke beban. Nah, nih kita buka. Oke, udah ya. Nah, dia udah mulai di 10.000. Mulai di 10.000 ya. Ini proses ya, proses vakum. Oke, di 9.500, 9.000 ya, turun 8.500 ya. Oke ya, targetnya di bawah 1000 ya, paling enggak minimal 1000 mikron. Instalasi dikatakan bagus ya, sudah bersih. Jadi Bang Aris lagi di atas nih, lagi rapi-rapiin. Oke ya, sip. Oke guys, jadi prosedur dari school teknik setiap orang pekerja instalasi ya, baik itu rumah masih baru ataupun second atau kontrak pasang, reposition, relokasi, kita wajibkan standarnya menggunakan vakum dan kita ukur data ukurnya menggunakan digital vacuum gauge dengan satuannya adalah mikron, dan nilai terbaik minimum ya, target tercapainya adalah di angka 1000 mikron. Instalasi dikatakan bagus, tidak ada bocoran yang kita yakin karena sering, dan memang itu datanya yang adanya ya. Oke, kita kemudian kita sudah lakukan vakum ya, kurang lebih setengah jam ya, instalasi kurang lebih bisa kita lihat. Saya nggak ukur juga karena ini menggunakan instalasi yang lama, kurang lebih sekitar 6 meteran ya, 6 meter. Oke, di digital vacuum gauge sudah terbaca di 820 40 ya, segitu ya, digoyang lah ya. Nah, kita mau matikan dulu mesin vakumnya, tapi kita tutup dulu manifoldnya ya, kita tutup dulu ya. Sip. Oke, baru kita matikan mesin vakumnya. Oke, dimatikan. Sip. Nah ya, jadi bilang terbaca di sini ya, udah nggak ada lagi.
Pokoknya nilai terkuncinya tadi adalah di angka 840 mikron. Oke, ini bisa kita lepas, kita amanin dulu ya karena ini mahal. Oke, kita bisa amanin dulu. Dan kita akan melakukan proses distribusi refrigeran ya, atau freon disebutnya. Gimana caranya? Kita terus ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus apa yang dilakukan? Kita buka dulu ya, tentunya tutup dari kran valve outdoornya ya. Nah, ya, ini tutup, dibuka dulu. Oke ya, kemudian kan udah nih ya. Ini masih menu vakum. Kemudian kita keluar dulu dari menu vakum ya. Oke, kita ganti satuannya ke PSI. Mana PSI? Nah, dah. Di sini sih di 13 minus 13 PSI ya. Oke. Kemudian kita bisa buka ya. Kita bisa buka jalurnya. Yang utama adalah pipa discharge-nya ya. Pipa discharge yang mana sih? Nah, yang paling atas, yang pipanya kecil. Ini ya, pipa discharge atau pipa press. Oh, dia 4 ya, 4 mili. 4 mili, soalnya ada yang 5 mili juga ya guys ya. Nah, ini kita bisa buka. Sambil kita buka pantau angka yang bergerak di digital manifold ya. Kita lihat. Oke. Ini kita buka dulu full. Sip. Udah. Ya. Kemudian kita perhatikan dulu angka yang digital manifoldnya ya. Dia udah berhenti belum? Oke. Di sini kita masih bergerak ya. Masih bergerak. Oke. Kalau sudah ya, kita bisa buka kran valve yang pipa suction-nya. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini, unit bisa kita hidupkan ya. Kita tes running ya. Oke, sip. Dan ini hasil datanya ya. Di tekanan 147 ya. Kemudian nih kita bisa nyalakan di sini lampunya. Nah, bisa batang ya di kamera ya kalau lampunya nyalain. Nah, superheatnya di angka 6,2 ya. Itu sih. Di atas adalah sensor temperatur yang saya jepit nih di pipa suction. Itu terbaca tadi berapa? Di angka 15 ya. Di sini terbaca 3,8. Ini lagi naik lagi. Tadi sempat 3 ya, 3,1 malah tadi. Oke, dia lagi kerja, lagi top speed ya. Sip. Oke. Mantap nih pokoknya. Ini lagi top speed ya di 6,3. Sip. Oke guys, jadi video kali ini adalah temanya bongkar pasang ya. Pindah posisi, geser posisi aja nih, masih dalam satu kamar dari satu tembok ke tembok sebelahnya. Oke. Nah, ini di kediaman Pak Iman ya. Betul Pak ya? Iya. Jadi beliau itu dari nonton channel Daniel School Teknik, mungkin tertarik dengan cara kita bekerja. Alhamdulillah, deal hari ini kita ketemuan untuk bekerja dengan tema tersebut ya. Oke Pak, gimana Pak tanggapan untuk kami setiap pekerjaan tengahnya? Oke, yang saya suka tuh sebenarnya saya cari teknik itu yang bisa diajak diskusi gitu loh. Oke. Ya kebanyakan teknisi yang datang ke sini tuh kebanyakan ya udah kerja nggak ngomong, ditanyain kadang nggak nyambung. Jadi saya nggak puas itu apa yang mau saya dapat informasinya. Dia nggak bisa dengan baik. Lagi dia juga kayaknya alat-alat juga seadanya ya, nggak ada data yang disajikan, jadi kita nggak tahu nih benar apa enggak. Nah, dengan adanya alat terus juga Mas Riunya bisa diajak ngobrol, bisa jelasin dengan baik, makanya
saya ada rasa puas, oh ini ternyata udah dikerjakan dengan benar. Oke. Udah baik pekerjaannya, juga rapi. Jadi ya udah, akhirnya saya coba pindahin lagi. Oke, jadi itu aja ya video kali ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan notifikasi dari setiap video yang kita upload. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.